Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memulakan kajian kita ini mensifatkan soal bidadari surga dulu Buya. Baru kita masuk ke tema nanti. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 25 Allah mengatakan, وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Bagi mereka di dalamnya, maksudnya di dalam sorga ada istri-istri atau bidadari-bidadari mutahharatun yang disucikan. Makna disucikan di sini artinya semuanya, baik akhlaknya tidak ada yang buruk, perilakunya tidak ada yang buruk, lisannya tidak ada yang buruk, bahkan fisiknya juga sama. Wanita di sorga itu tidak akan haid, tidak akan nifas, tidak akan kencing, tidak akan buang hajat, tidak meludah, tidak mengeluarkan dahak, tidak berkeringat seperti keringat ahli dunia. Bersih, bening, itulah penduduk sorga. Dan ada sifat-sifat yang dimiliki para bidadari sorga itu, di antaranya disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 80 atau 48, wa indahum qasiratut tarfi ain. Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya serta matanya jelita. Kalau di dunia kadang-kadang ibu-ibu liar Bu ya, apalagi masuk mall tuh, tengok tas tuh langsung tuju ke situ, dan liar kemana-mana tuh. Apapun yang dilihatnya pengen dimiliki. Kemudian juga Allah mengatakan surah Ar-Rahman ayat 74, lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, dan juga tidak pernah disentuh oleh kalangan jin. Artinya wanita-wanita penduduk sorga itu tidak pernah tua dan tidak pernah menjanda. Tidak pernah tua, bahkan tidak akan pernah menjanda. Di zaman Rasul ada seorang nenek-nenek sudah tua datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, apakah orang seperti saya bisa masuk surga? Kata Nabi SAW, maaf nek, di surga itu tak ada nenek-nenek. Nangis pula nenek ini, disangka dia tak bisa masuk surga, pergi dia sambil nangis. Maka Nabi SAW mengutus kepada seseorang, sampaikan kepada nenek itu, salah paham dia. Maksud saya, kata Rasulullah, di sorga itu tidak ada nenek-nenek, karena Allah mengatakan inna ansha'nahunna insha'an wa ja'alnahunna abkaran uruban atraban. Kami jadikan mereka perawan, mereka gadis lagi, dan mereka tidak akan pernah menjanda. Semua wanita di sana ada pasangan. Nanti ada pembahasannya. Bagaimana wanita-wanita dunia yang ditinggal mati suaminya, apakah akan balik lagi ke suaminya di sorga? Kalau dua-duanya masuk sorga, bagaimana pula yang bercerai dengan suaminya, apakah dia akan berjumpa lagi dengan suaminya di sorga? Bagaimana wanita yang tidak pernah menikah sama sekali? Dan begitu seterusnya, ada hukum-hukumnya. Kemudian juga Allah mengatakan dalam surah Ar-Rahman juga ayat 70-nya, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Di dunia Bu, kalau ingin cantik itu modalnya banyak kan Bu? Belum make upnya, bedaknya, lipstiknya, macam-macamnya. Oh, di kota itu ya mesti ke salonnya, ke saunanya. Kadang-kadang yang punya duit itu sampai ke dokter kecantikan itu, silikon sana, silikon sini, macam-macam. Modalnya besar kalau di dunia itu. Orang pengen cantik. Makanya kalau ibu
dibilang kurang cantik sama suaminya, minta uang banyak-banyak sama suaminya, saya bisa cantik. Gitu ya. Ya Bu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi di sorga itu nggak ada modal. Setiap harinya ibu itu bukan makin jelek makin cantik, karena nikmat sorga itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah, semakin hari bertambah, semakin hari bertambah. Kalau di dunia nikmat itu kan semakin hari berkurang, Bu. Coba ibu nanti usia sudah 50 tahun ngaca, Bu. Nah, sekarang ngaca duluan. Nanti setelah 50 tahun ngaca lagi. Apa enggak jatuh semua? Alisnya jatuh, pipinya jatuh, semua serba jatuh. Udah tak cantik lagi. Karena di dunia ini mau tidak mau orang itu akan berubah. Mau tidak mau, semakin tua itu pasti berubah. Itu sudah kodrat manusia di dunia. Tapi di sorga itu tidak ada. Hari-hari makin cantik, makin cantik. Makanya ada hadis yang bercerita tentang sukul jannah, hadis tentang pasar sorga. Ada pasar Ustaz di sorga? Ada. Apa pasar kayak pasar Tarempa? Bukan. Jadi di sorga itu pasarnya bukan untuk jual beli. Sorga itu pasarnya untuk berjumpa dengan teman-teman di dunia yang sama-sama masuk sorga. Setiap pekan itu nanti ketemu tuh dengan kawan-kawannya, berbincang-bincang di pasar itu, nostalgia tentang kehidupan dunia. Oh, dulu saya pernah rihlah sana sini, ingat gak? Oh, ingatlah, kan itu. Lah ketika kemudian sebelum pulang, maka datang angin yang akan menerpa setiap wajah dan badan penduduk sorga. Tiba-tiba angin yang membawa debu itu menjadikan berubah semuanya. Badannya berubah, mukanya berubah, kekuatannya berubah. Ketika sampai di rumahnya, maka masing-masing heran. Si suami melihat istrinya mengatakan, sungguh engkau ditinggal sebentar saja semakin cantik. Si istri mengatakan kepada si suami, laqad izdaztum husnan wa jamala, engkau juga sama, makin ganteng makin kuat. Setiap hari seperti itu. Itulah penduduk sorga. Kalau masuk pasar makin ganteng. Coba di sini masuk pasar nggak ganteng, makin stres, kan itu ya, banyak nggak kebeli ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan hurun maksuratun bil khiyam. Bidadari sorga itu jelita, putih bersih, bertahan dalam rumahnya. Jadi kalau sekarang kulit ibu-ibu hitam, gak usah sedih, Bu. Nanti masuk sorga putih sendiri itu. Kadang orang gara-gara kulit saja kurang pede itu. Jadi ada orang-orang yang sengaja pakai jilbab syar'i, pakai cadar supaya tak nampak kulitnya, bukan kan nutup aurat, kan gitu ya. Karena ada orang yang merasa jatuh gitu ya. Padahal ciptaan Allah itu laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada yang jelek, mau hitam, mau pesek, mau mancung, mau gondrong, mau pendek, semua sama. Ciptaan Allah itu baik. Makanya tidak boleh seseorang itu mencela fisik. Kalau orang mencela fisik itu sama dengan mencela yang menciptakannya. Oh, dasar pesek, berarti mencela Allah itu. Allah yang membuat dia pesek ya. Oh, dasar hitam, itu mencela Allah. Allah yang buat dia kulit hitam. Bukan kehendak dia, kan maunya itu orang keluar hitam apa putih semua, tapi kan bukan ikhtiar kehendak. Itu Allah yang menentukan. Dan ketika Allah menentukan itu ada kebaikannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Al-Waqiah 35, inna ansha'nahunna insha'an, sesungguhnya kami menciptakan bidadari itu dengan langsung, faja'alnahunna abkara, dan kami jadikan para bidadari itu senantiasa gadis. Senantiasa gadis, walaupun digauli setiap hari, dia tidak pernah menjadi tidak gadis, hilang keperawanan, tidak. Karena setiap digauli dikembalikan lagi, digauli dikembalikan lagi.
Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, innal mar'ata min nisa'i ahlil jannah la yura bayadu saqiha min wara'i sab'ina khullah. Sesungguhnya seorang wanita di sorga itu sungguh terlihat putih betisnya di balik 70 gaun sutranya sampai tembus, kan itu ya. Luar biasa gitu. Kadang-kadang kita ini terpukau, mungkin ya ibu-ibu mungkin yang tukang medsos tengok artis, kapan saya kayak dia. Artis nggak ada apa-apanya di sorga itu, mungkin paling jelek dia. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga Allah mengatakan ka'annahunnal yaqut wal marjan, seakan-akan bidadari itu permata yakut dan mutiara. Lihat bagaimana Allah istilahkan dengan yakut dan mutiara. Dan begitu seterusnya lah. Enggak usah kita jelaskan panjang lebar masalah bidadari ini. Ibu baca sendiri di Quran tentang bagaimana sifat bidadari itu luar biasa. Sekarang ada ummahat nyeletuk, Ustaz, kalau cerita bidadari yang enak laki-laki katanya. Kenapa? Karena laki-laki itu selain dapat istri, dapat pula bidadari. 70 lagi bidadarinya. Setiap 70 bidadari ada dayangnya. Setiap dayang ada pembantunya. Semua halal. Berapa wanita laki-laki dapat? Kenapa kami wanita tidak diberikan nikmat yang sama, dapat bidadara juga kan itu? Gimana tuh jawabannya tuh? Kalau dilempar ke kaum laki-laki. Begini Bu ya, saya jawab sedikit baru kita jelaskan tentang lisan penduduk surga. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa kenikmatan penduduk sorga itu, disamakan baik laki-lakinya ataupun perempuannya, tidak dibeda-bedakan. Ingat Bu ya, tidak ada yang membedakan kenikmatan laki-laki dan perempuan kecuali yang dikhususkan Allah. Seperti ya tadi, laki-laki dapat sekian bidadari, itu kan kekhususan. Allah lebih tahu tentang nikmat laki-laki dan Allah lebih paham tentang nikmat perempuan. Itu yang harus dipahami. Alasannya gini Bu ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam Al-Quran nikmat wanita dunia yang masuk ke dalam surga? Kenapa Quran tidak menyebutkannya? Yang disebutkan hanya nikmat bidadari, sementara bidadari itu bukan penghuni dunia yang masuk surga, memang diciptakan oleh Allah di dalam surga. Kok Quran tidak menjelaskan? Sebagian ulama mengatakan bahwa wanita-wanita dunia kalau dia masuk ke dalam surga, maka dia jauh lebih cantik, lebih indah, lebih bening, lebih daripada bidadari. Makanya tidak diceritakan. Cukuplah bidadari itu sebagai gambaran. Kalau bidadari saja sedemikian cantiknya, macam mana ibu yang masuk surga? Itu maksudnya. Dan ini ditanyakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha kepada Rasul. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, bagaimana nasib wanita-wanita dunia kalau masuk ke dalam surga? Kenapa Al-Quran tidak menyebutkan tentang keindahan mereka? Maka Rasul mengatakan bahwa wanita-wanita penduduk surga, wanita-wanita penduduk dunia yang masuk surga jauh lebih indah dibandingkan bidadari. Kenapa? Karena wanita-wanita dunia itu lelah letih dia masuk surga. Sementara bidadari itu tidak ada lelah letih beramal, memang sudah di surga mereka karena amalannya itu. Kemudian yang kedua, wanita itu memiliki sifat malu. Wanita itu memiliki sifat malu, dan sifat malu itu biasa disembunyikan.
Makanya kenikmatan wanita itu disembunyikan, tidak disebutkan. Yang jelas dia akan mendapatkan nikmat yang besar kelak di surga, tidak disebutkan. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala tadi bahwa kenikmatan-kenikmatan surga itu fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Tidak ada satupun jiwa tahu apa yang disembunyikan dari nikmat-nikmat Allah di surga kelak. Karena yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis itu tidak seberapa kenikmatan surga itu. Hakikatnya jauh lebih nikmat. Sehebat apapun saya menjelaskan kenikmatan surga, surga itu menyelisih apa yang saya jelaskan. Saking nikmatnya karena nggak bisa dibayangkan. Ya. Kemudian Bu, surga itu miniatur dunia. Surga itu miniatur dunia. Maksudnya apa? Di dunia laki-laki itu dia hanya satu nikmatnya. Lihat ibu, kalau laki-laki itu hanya suka dengan perempuan saja, tapi kalau perempuan itu terbagi kenikmatannya. Dia suka dengan laki-laki, suka dengan sepatu, suka dengan sandal, suka dengan tas, suka dengan perhiasan, suka dengan baju, celana, macam-macam kan. Makanya lihat, ada laki-laki itu pakai baju seminggu gak ganti-ganti, karena nggak begitu suka dia dengan baju. Tapi kalau perempuan nih, ada ya kawannya pakai baju baru, bermerek, cantik, bagus, pasti ibu melirik, didekati, disentuh, beli di mana om katanya. Gitu ya. Laki-laki nggak ada tuh, ada kawannya pakai jubah, nggak peduli. Tapi kalau perempuan begitu dia. Tengok kawannya bawa tas bagus, pengen juga kan itu. Kawannya pakai anting-anting, gelang-gelang, kalung-kalung, pengen juga. Jadi kenikmatan wanita itu beragam. Kalau saya analogikan seperti ini Bu, mudahnya ya. Ada laki-laki dikasih pilihan dua wanita. Yang satu hitam, jelek, riwel, pokoknya enggak, pendek, pokoknya enggak ada lah, enggak tertarik. Tapi dia kaya Bu, kaya dia. Yang satu pula cantik sekali, tinggi, cantik, putih, pokoknya cantik, miskin dia. Laki-laki itu milih yang kedua, enggak mungkin milih yang pertama. Bapak kaya, sakit hati nanti, malu dibawa-bawa gitu. Coba kita balik Bu, ibu dikasih dua laki-laki, yang satu ganteng luar biasa, yang satu jelek. Yang jelek ini miliarder, rumahnya banyak, gajinya ratusan juta, apapun yang ibu mau per bulannya ratusan juta. Yang satu pula ganteng-ganteng nganggur, tak punya duit, hutang banyak, dikejar debt collector. Kira-kira milih mana Bu? Gitu ya. Pasti ibu milih yang jelek, yang penting kaya. Dari analogi ini saja kita sudah tahu bahwa kenikmatan di dunia saja sudah beda tuh. Makanya kenapa di sorga juga demikian, ada kenikmatan itu yang luar biasa. Makanya di sorga itu tidak ada kecemburuan Bu, karena ibu itu cantik terus. Karena ibu cantik terus, bahkan lebih cantik di antara bidadari sorga, makanya tidak akan cemburu. Tapi kalau di dunia nih, suami berpoligami, dapat istri muda, ibu pula sudah tua, jelek pula kan itu, pasti cemburu tuh. Poligami kok cari yang kayak gini, yang sama-sama tua lah saya sama saya banget. Itu ya. Karena di dunia ini pasti tua sih masalahnya. Jadi makanya di surga itu nggak ada apalagi ketika orang masuk surga itu mau sudah dicabut kecemburuannya kan. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Cabut perasaan penyakit-penyakit hati itu sehingga gak akan cemburu lagi. Karena kenikmatannya dengan laki-laki itu dilupakan, ada nikmat yang jauh lebih besar bagi wanita itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga apapun yang dikehendaki di surga itu pasti ibu dapat. Di dunia Bu, terkadang ibu punya kehendak dan belum tentu dikabulkan kan Bu. Minta sama suami, tolonglah bang, orang sebelah itu baju bagus, tas bagus,
gelang-gelang, anting-anting. Kapan lah saya dikasih, katanya. Asibok kresek sana sini, katanya. Belum tentu dikabulkan suami kan. Ibu punya kehendak itu belum tentu dikabulkan suami. Paling suami paling tinggi, ya nanti nabung dulu, sabar, kan itu. Macam-macam jawabannya. Tapi di sorga itu keinginan ibu dilaksanakan, ada semua. Apapun yang kita kehendaki Allah kabulkan. Pertanyaan, di sorga bisa hamil nggak Ustaz saya? Bisa punya anak nggak di sorga? Kata ulama mengatakan penduduk sorga itu tidak akan hamil. Penduduk sorga itu tidak akan punya anak. Penduduk sorga itu hanya senang-senang saja sama suaminya, tapi tak punya anak. Kenapa demikian? Begini Bu ya, anak di dunia itu berapa tahun lah lucu-lucunya? Coba Bu, 3 tahun masih lucu lah kan, 4, 5, itu kalau udah 7 tahun nyebelin tuh, udah mulai nakal dia. Kalau sudah belasan tahun kurang ajar tuh, kasih tahu tak mau, apalagi usia-usia SMP, tuh degil-degilnya tuh. Jadi kenikmatan sama anak itu sebentar di dunia itu. Tapi di sorga itu walaupun ibu ndak punya anak, nggak mengandung, nggak melahirkan, ada anak-anak juga di sana. Anak-anak orang kafir yang mati masuk sorga, anak-anaknya orang yang beriman gitu ya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, yatufuna alaihim wildanun mukhalladun. Maka akan ada anak-anak kecil yang lucu-lucu. Lucunya itu mukhallad. Mukhallad itu lucu terus. Nggak ada waktu-waktu nggak lucunya, lucu terus gitu ya. Itulah luar biasa anak-anak yang ada di sorga itu ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang namanya kehamilan, yang namanya kelahiran itu kan menyakitkan kan. Di sorga itu tidak ada yang menyakitkan. Karena kalau wanita hamil itu gerak aja susah, dia tidur aja susah, apalagi sudah besar kan. Makan aja kadang-kadang muntah. Nanti pula melahirkan, meregang nyawa pula kan itu. Banyak perkara-perkara yang menjadikan kemudian tidak ditiadakan di sorga itu karena tadi di sorga itu darun ni'mah. Ya, darun ni'mah itu maksudnya tempat semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keperitan di sorga itu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kita. Lisan calon-calon penghuni sorga. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Para ulama mengatakan bahwa kebanyakan orang masuk ke dalam neraka itu disebabkan lisan. Bahkan kebanyakan kaum wanita yang masuk neraka itu gara-gara lisan. Kebanyakan wanita masuk neraka itu gara-gara lisan. Dan itu disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitun nar fa idza aktsaru ahliha nisa." Aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya itu perempuan. Kemudian sahabat bertanya, kok bisa kebanyakan penghuni neraka itu perempuan? Apakah mereka tidak sholat? Sholat juga. Apa mereka tidak ibadah? Ibadah. Puasa, sedekah, macam-macam ibadahnya. Lalu kenapa mereka bisa masuk surga? Masih bisa banyak di neraka? Kata Nabi SAW, walakinnahunna yakfurnal ashir. Kesalahannya cuma satu, karena wanita itu suka kufur dengan lisannya kepada suaminya. Kalau suaminya ini bertahun-tahun berbuat baik sama ibu, satu hari berbuat salah, ibu katakan, engkau belum pernah berbuat baik kepadaku, engkau tidak pernah memberikan perhatian kepadaku, engkau begini, keluar semua tuh ya. Dari sini menunjukkan bahwa wanita-wanita kebanyakan masuk neraka itu gara-gara lisan. Jadi kalau ibu ingin masuk surga,
jaga lisan. Seperti apa menjaga lisan itu? Saya fokuskan kepada perempuan ya. Laki-laki itu jarang pakai lisan, dia pakai tangan aja dia. Lama pakai lisan itu. Ada perkataan Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali yang disebutkan juga di dalam Syarah Ghayatul Muntaha, ketika menyebutkan wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi karena punya sifat-sifat buruk. Kemudian disebutkan sifat-sifat buruk itu apa saja. Kata beliau ada 6 sifat buruk yang ada pada seorang wanita. Yang pertama kata beliau, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yukrahu nikahul hannanati wal mannanati wal annanati wal haddaqati wal barraqati wasyadzaqati wal mumarridati. Apa maksudnya di sini? Ini ibu harus jauhi sifat-sifat ini, Bu. Kalau ibu ingin masuk surga, jauhi sifat-sifat ini. Karena sifat-sifat ini bentuk penentangan kepada suami yang menunjukkan kebanyakan wanita masuk neraka. Kalau ibu terhindar dari sifat-sifat ini, Bu, berarti lisan ibu lisan penduduk surga. Apa itu? Yang pertama, an-nanah. An-nanah itu perempuan yang banyak mengeluh, banyak mengadu, suka garuk kepala. Maka jauhi, jangan suka mengeluh ya. Tapi jadilah wanita qanaah. Kalau memang suami sudah berusaha, dia sudah tanggung jawab sebenarnya. Memang Allah belum rizkikan rizki yang luas gitu ya. Kalau beberapa keinginan ibu ini belum terpenuhi, qanaah, ridha dengan pemberian Allah. Jadilah wanita yang kebalikan daripada an-nanah. Jangan suka ngeluh. Tolonglah bang, nah, itu kan, itu ngeluh tuh ya. Ini yang pertama. Yang kedua, hannanah. Hannanah itu perempuan yang menyayangi suami orang lain atau menyayangi anak dari suami sebelumnya hingga mengabaikan hak suami yang baru. Ini kalau memang posisinya dia janda menikah dengan suami baru. Jangan suka membanding-bandingkan. Kok ini kok tak seperti suami sayang dulu katanya. Saya kira nikah dengan kamu itu makin bahagia, makin bahaya katanya. Gitu ya. Jangan dibanding-bandingkan. Atau lebih sayang kepada anaknya dibandingkan kepada suaminya, diurusnya anaknya itu, suaminya pula tak diurus. Itu disebut hannanah. Maka jangan suka membanding-bandingkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, haddaqah. Perempuan yang selalu menilik segala sesuatu sehingga ia menginginkannya dan membebani suaminya untuk mendapatkannya. Jangan ya Bu, kadang-kadang ada ibu-ibu itu aneh gitu kan, dari rumah jelas catatan belanjanya, cabai sekian, bawang sekian, merica sekian, sayur sekian gitu kan. Masuk ke pasar tak dapat bumbu dapur, dapat pula pakaian yang enggak kecatat pula kebeli dia. Atau masuk pasar itu tidak fokus beli bumbu Bu, tetapi sengaja jalan-jalan dulu, tengok pakaian, tengok sandal, tengok tas, itu sudah digambarkan. Pulang baru dia ngomong sama suaminya, bang tadi saya lihat tas bagus bang. Mulai dikompor itu suaminya. Itu wanita haddaqah namanya. Melirik sesuatu langsung ngomong sama suaminya, belilah bang. Jangan, ini bukan sifat penduduk surga kayak gini. Kemudian yang keempat, barraqah. Apa itu barraqah? Barraqah ini ada dua makna. Perempuan yang sepanjang harinya hanya berhias saja,
berhias. Kalau soal kecantikan, masya Allah. Tapi kalau mengerjakan hak keluarga, malas dia, masak malas, nguruk anak malas, berdandan aja. Jadi pikirannya itu kebeli ke alat-alat kosmetik saja. Ataupun yang dimaksud barokah di sini, perempuan yang sering mencaci maki makanan. Jangan Bu ya, ibu diajak suami ini jalan-jalan kuliner, mungkin suami kurang duitnya, harusnya masuk restoran A, masuk pula ke restoran B. Harusnya ke warung makan terkenal, masuk pula ke warung makan biasa. Harusnya ke yang berbintang, singgah pula di kaki lima, umpamanya. Dalam pesan makanan, ya memang ibu pandai masak gitu, tapi lah hormatilah suami sudah belikan makanan itu. Jangan bilang masakan pula masih lebih baik daripada ini gitu. Ada tuh ya, ngapain kau bawa ke sini, masakanku lebih baik katanya. Ini hanya kasih garam, kasih ini, kasih. La haula wala quwata illa billah. Nggak boleh kayak gitu. Nabi itu tidak pernah mencela makanan. Kalau suka dimakan, kalau tak suka tinggalkan. Tak usah dicaci makanan itu. Ya. Atau ibu ke kondangan, mungkin di kondangan masak, kan namanya kondangan pasti kan ada makanan. Kemudian ibu makan sedikit, sampai rumah ngomong sama suaminya, makan kenyang ya di sana kan, di kondang apa makanannya gak enak. Ibu ya, jangan Bu, itu namanya barokah, tak boleh. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, syadzaqah. Jadi yang pertama mannana, yang kedua hannana, yang ketiga hadzaqah, yang keempat barokah, yang kelima sadzaqah. Apa itu sadzaqah itu? Ini perempuan yang cerewet. Sadzaqah ini perempuan yang cerewet, perempuan yang banyak ngomong. Makanya Rasul itu tidak suka gitu ya. Kata Rasulullah SAW, inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah ats-tsartsaruna al-mutasyaddiquna al-mutafaihikuna. Sesungguhnya orang yang paling aku benci sesungguhnya yang paling aku benci dan paling jauh tempat dudukku kelak pada hari kiamat denganku adalah seseorang yang banyak berceloteh, orang-orang yang gemar bicara, dan al-mutafaihikun. Di sini dijelaskan. Jadi sadzaqah itu Bu, mungkin kalau kasarnya mulut ember lah gitu, mungkin bahasa kitanya ya. Dasar mulut ember gitu. Maksudnya banyak ngomong gitu. Padahal seorang wanita itu kan lebih ke perasaan malu sebenarnya kan. Jadi kalau tidak ada manfaat di situ, tidak usah banyak bicara. Ya, apalagi kalau sudah merepet, kita pula satu kalimat, ibu pula 100 kalimat. Ya, jadi itu tidak suka yang seperti ini Rasul. Ini disebut dengan sadzaqah yang kelima. Kemudian juga yang keenam, mukhtali'ah. Mukhtali'ah itu perempuan yang dikit-dikit minta cerai, minta khulu. Tidak boleh Bu. Tidak boleh sedikit-sedikit ada masalah dengan suami, dah kita cerai aja. Nggak bisa kayak gitu, nggak boleh ya, kecuali minta cerainya itu jelas ada udzur syar'i. Suaminya selingkuh, nggak ngasih nafkah, nggak pernah sholat, wajar kan, syar'i gitu ya. Suami dah bagus, ya mungkin agak kasar sedikit lah kan, bisa didoakan Bu, mudah-mudahan dia bisa berubah gitu ya. Karena belum tentu juga cerai dengan suami yang pertama kemudian menikah dengan suami kedua lebih bahagia Bu. Saya contohkan, dulu di zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit ini khatibun Nabi, dia seorang orator karena dia juru bicara Nabi.
orangnya hitam, pendek, ya gak ganteng gitu. Istrinya pula paling cantik. Istrinya paling cantik. Ya lah, biasanya nggak ganteng-ganteng itu istrinya cantik. Yang ganteng-ganteng pula istrinya tak cantik. Gitu ya. Jadi istrinya itu kalau mandang suaminya lagi jalan dengan kawan-kawannya itu, kawan-kawannya ganteng-ganteng pula gitu. Jadi istrinya itu merasa suaminya paling jelek sendiri. Kok suami saya kok hitam sendiri, pendek sendiri, jelek sendiri. Akhirnya lambat akhirnya kurang cintanya karena membanding-bandingkan itu dengan suami orang. Dari situ dia datang kepada Nabi. Istrinya ini datang kepada Nabi. Rasul, saya tidak mencela agama suamiku Thabit. Oh, kalau agamanya luar biasa. Dia juru bicara Nabi. Tapi saya takut kufur kepada suamiku karena aku sudah tidak cinta lagi. Tadi karena banding-bandingkan ketampanan. Jadi kata Rasul, terus mau apa? Kata istrinya Hasan ini, saya mau cerailah. Kemudian dipanggilnya Thabit, ya Hasan ibn Thabit, ini istrimu minta cerai, ini gimana ceritanya? Kata Hasan, enggak saya akan ceraikan. Kemudian kata Rasul, lihat Hasan tidak mau menceraikan kamu. Istri yang ngayal, enggak saya mau cerai. Ketika sudah tidak bisa didamaikan, Rasul mengatakan, oke, gini, siap gak kau kembalikan maharnya? Karena maharnya Hasan ibn Thabit ini besar, kebun hektaran. Kan itu ya. Dan kalau minta cerai itu kembalikan mahar, kan mikir-mikir itu. Antum nih laki-laki kalau ngasih mahar itu yang fantastis gitu ya. Kasih mobil, kasih gelang. Jadi kalau minta cerai mikir dikembaliin tuh. Ini mahar seperangkat alat sholat, belilah di pasar Tarempa sini. Ambil banget ya. Itu mana ceritanya ini ya. Akhirnya Rasul mengatakan, mau kau kembalikan maharnya? Mau, kata Rasul. Akhirnya dikembalikan mahar. Sudah habis masa idahnya, dapat pula laki-laki sesuai dengan kriterianya, ganteng, putih, tinggi, dapat pula. Masalahnya ada kekurangan, tidak bisa memuaskan dalam urusan ranjang. Lama-lama bosan. Dia mengatakan, masihlah mendingan suami lama Hasan ibn Thabit, aku puas dibandingkan dengan suamiku yang baru ini, katanya. Akhirnya dia minta cerai lagi, tapi Hasan ibn Thabit tak mau kembali. Dari sini menunjukkan apa? Terkadang apa yang kita anggap baik belum tentu baik, gitu maksudnya. Tapi apa yang kita anggap jelek, jangan-jangan ada kebaikan pula di situ. Ya, maka janganlah jadi wanita yang suka minta cerai. Ya, kalau memang ada jalan yang bagus, janganlah kayak gitu. Ya. Ataupun yang ketujuh, akhir, wanita fasik. Ya, wanita fasik itu kalau depan suaminya malaslah berdandan dia itu. Malas, padahal kalau minta uang sama suaminya itu hanya untuk beli make up, beli bedak, beli apa-apa gitu ya. Tapi sudah dibelikan, tak pula dia dandan di depan suaminya. Malah kalau kondangan pula rapi-rapi, cantik-cantik, harum-harum. Ini cerita gimana? Nah, ini tanda-tanda wanita fasik yang seperti ini. Tabarruj namanya, tidak boleh. Ya. Kemudian juga yang kedelapan, an-nashiz, perempuan yang merasa lebih tinggi di atas suaminya. Kadang-kadang dia ngomong asal nyeplos saja. Ya, kamu dulu loh, aku juga yang modali kau dagang. Bahkan suami istrinya merasa lebih kaya dulunya. Kalau kau nggak nikah dengan aku nggak seperti ini katanya. Jadi dia merasa nggak boleh kata-kata seperti itu dalam rangka merendahkan suami. Kayak kau ganteng aja banyak duitnya katanya. Jadi jangan ngomong, jangan merasa lebih. Itu namanya nasij, tidak boleh. Ya. Jadi tidak layak wanita nasij. Termasuk juga perempuan yang suka marah-marah. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Termasuk juga wanita yang suka mumarridhah. Mumarridhah itu pura-pura sakit. Pura-pura sakit. Diajak suaminya untuk berhubungan, capek lah bang badan. Padahal tak capek sebenarnya. Ya, dia memang nggak mau aja melayani. Nggak boleh kayak gitu. Jangan ngomong seperti itu. Ya. Lah ini secara khusus. Jangan dimiliki sifat-sifat seperti ini. Kata-kata seperti ini bentuk kufur.
yang menjadikan wanita-wanita itu tidak masuk surga ini gara-gara 10 perkara ini. Ataupun secara umum, Bu, seperti umpamanya dosa-dosa lisan itu yang secara umum, al-kalam fi ma la ya'ni, ngobrol tidak jelas faedahnya. Ibu datang ke tetangga, awalnya bagus, entah mau keperluan apa gitu, sudah duduk lama ngobrol nggak jelas, ngalor ngidul ngetan ngulon tuh nggak jelas apa manfaatnya gitu, ngabisin waktu aja, tinggalkan ya ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Ataupun al-jidal wal mira, suka membantah sama suaminya, dia suka bantah saja. Pas suaminya nasihati baik-baik, dibantahnya dia ya. Ataupun al-ghibah, yang ma'ruf ya ghibah lah, itu yang banyak dilakukan perempuan tuh ghibah. Makanya Rasul itu kalau menyebutkan dosa ghibah, yang dicontohkan bukan laki-laki, yang dicontohkan itu perempuan. Jadi Rasul itu ketika menjelaskan dosa ghibah, contohnya itu ibu-ibu. Ketika sahabat mengatakan, ya Rasulullah, inna fulanatan taqumul laila wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaqat bifuduli amwaliha. Rasul, ada loh seorang ibu, ibu dia ngomongnya, ada loh seorang ibu, Masya Allah, sholat malam, puasa sunnah, sedekah, berbuat baik, gak pernah tinggal. Kekurangannya satu, Nabi, walakin tu'dhi jiranaha bilisaniha, tapi lisannya itu ngeri, setajam silet katar, ngomong itu tersakiti semua. Apa kata Rasul? Percuma tuh amalan-amalannya, wanita itu layak masuk neraka. Lah ya, kenapa kok Rasul mencontohkan, sahabat ini mencontohkan wanita ketika bicara soal ghibah? Karena umumnya yang suka ghibah itu, yang punya majelis ghibah itu biasanya perempuan. Laki-laki jarang ghibah, ada laki-laki ghibah. Laki-laki ini ghibahnya ghibah politik, laki-laki itu udah ghibahnya politik. Kalau perempuan kan nggak mau cerita politik. Perempuan itu ghibah tetangganya, ghibah kawannya, ghibah satu majelis taklimnya, ya kan? Nah, ini hindari, karena ini bukan perkataan penduduk sorga. Di sorga itu nggak ada ghibah. Di sorga itu tidak ada yang menyakiti. Semua lisan penduduk sorga itu salam. Makanya pertama kali masuk ke dalam sorga, ucapan penduduk sorga, malaikat mengatakan apa? Salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian atas kesabaran kalian. Dan Allah pun langsung mengucapkan salam kepada penduduk sorga, dan seluruh penduduk sorga ucapannya salam. Apa salam? Ucapannya selamat, tidak memadaratkan diri sendiri, tidak pula menyakiti orang. Kan sekarang banyak nih, satu ucapan viral akhirnya dilaporkan polisi, padahal gara-gara ngomong tuh, orang tersinggung kan ya. Di surga itu tidak ada, semuanya salam, keselamatan, ngomongnya itu enak, ngomongnya itu luar biasa sedap didengar gitu ya. Baik diri sendiri atau orang lain ya. Termasuk juga jangan sampai as-sukhriyah, mengejek, kan ada tuh ibu-ibu suka ngejek kawannya, jangan ya. Termasuk ifsya'u asrarin nas, menyebar keburukan orang, yang lebih parah lagi keburukan keluarga pula disebar. Ini bahaya, itu bukan sifat penduduk surga tuh. Ataupun namimah, namimah ini bahaya lagi, kompor gas ke sana kemari, dinyalain sana, nyalain sini gitu ya. Akhirnya orang bertengkar. Termasuk juga al-madhu li ghairi mustahiqqi, memuji sesuatu yang bukan tempatnya untuk dipuji. Al-bada'ah, tulisannya jorok, kotor gitu ya. Al-la'nu, tukang laknat. Kemudian juga al-khusumah, suka bertengkar dengan tetangganya, lisannya itu pedas sekali. Ataupun suka menuduh, ataupun memuji diri sendiri gitu ya. Ataupun menyakiti orang dengan lisannya, mengeluarkan kata-kata kufur. Di masyarakat ini mudah orang mengeluarkan kata-kata kufur ini. Kalau bukan karena kamu, ini hati-hati ya. Kalau bukan karena Allah gitu. Dan begitu seterusnya ya. Jadi kalau ingin kita menjadi penduduk surga, artinya wanita-wanita ingin menjadi lisan-lisan bidadari surga,
maka perbaiki ucapanmu. Kata Rasul, ucapkan yang santun kalau tidak bisa diam. Ucapan yang santun kalau tidak bisa diam. Jadi inilah diantara pembahasan kita bahwa yang paling banyak seseorang wanita masuk ke dalam sorga adalah wanita-wanita yang menjaga lisan dan tidak kufur kepada suaminya. Pada hari itu banyak wajah-wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dapat sorga yang tinggi. Di sana tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana pula ada mata air yang mengalir, dan di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Gelas-gelas yang tersedia dekat, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan juga permadani yang terhampang. Baik. Kebiasaan Al-Quran apabila menyebutkan tentang ashabun nar, maka Al-Quran juga akan menyebutkan ashabul jannah. Nah, sebelumnya kita menceritakan tentang penduduk neraka, maka sekarang kita menceritakan tentang penduduk surga. Di sini Allah mengatakan wujuhu yawma idzin na'imah. Pada hari itu banyak pula wajah-wajah yang na'imatun, berseri-seri. Na'imah itu artinya wajah ketika melihat kenikmatan yang banyak. Jadi apabila kita mendapatkan kenikmatan yang banyak, maka akan terpancar dari wajahnya ada kesenangan. Itulah disebut naim. Dan sudah pernah saya katakan bahwa wajahnya penduduk surga itu ada 4 wajah. 2 wajah sebelum masuk surga dan 2 wajah di dalam surga. Adapun sebelum masuk surga, wajah penduduk surga yang pertama adalah wajah-wajah yang putih. Sebagaimana Allah mengatakan, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ada wajah-wajah yang sangat putih bersih. Kemudian yang kedua, setelah wajah itu putih bersih, maka akan mengeluarkan cahaya yang disebut dengan musfirah. Wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Ada wajah-wajah yang musfir, yang bercahaya. Dari wajah putih itu keluar wajah yang bercahaya. Kenapa? Karena dia merasa senang, dhahika, tertawa, karena merasa senang bahwa dia akan masuk ke dalam surga. Kapan itu terjadi? Para ulama mengatakan bahwa ketika wajah itu memutih, itu saat pertama kali membaca catatan. Jadi saat membaca catatannya, maka setiap dia baca catatannya itu, kemudian wajahnya memutih, dan begitu seterusnya. Kemudian setelah itu baru musfir, dan itu di akhir setelah dia membaca catatan, sambil dia mengatakan ha umuqra'u kitabiyah, karena dia sudah tahu isinya. Dia mengatakan silahkan baca catatan. Disitulah wajahnya musfir, dari wajah yang putih itu mengeluarkan cahaya. Kemudian orang ini masuk ke dalam surga, maka inilah wajah ketiga, wujuhu yawma idzin na'imah. Maka ada wajah-wajah pada hari itu ketika masuk ke dalam surga na'imah, berseri-seri. Kenapa? Ketika masuk ke dalam surga dia melihat banyak kenikmatan di situ. Baru yang terakhir radiyah, wajah-wajah yang penuh dengan redha.
Di sini Allah mengatakan wujuhu yauma idzin naimah. Di dunia saja ikhwan, kalau kita mendapatkan nikmat, tentu kita akan senyum-senyum kan. Tidak mungkin orang dapat nikmat tiba-tiba menangis kan. Senyum-senyum, pasti ada masalah kan. Artinya di dunia saja kalau orang mendapatkan nikmat itu pasti nampak dari wajah. Tidak ada nampak lelah, letih, kayaknya ada pikiran, tidak ada. Itu di dunia. Gimana nikmat akhirat gitu ya, nikmat surga yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak, ya tentu sangat berseri-seri lah, tidak mungkin tidak berseri-seri ya. Lah wajah-wajah yang seperti ini tentu karena hasil usaha dia di dunia. Allah mengatakan li sa'yiha radiyah, karena usaha dia tentunya selama di dunia. Kalimat li sa'yiha radiyah, ulama mengatakan bahwa li sa'yiha karena usaha dia, maksudnya usaha dia itu ketaatan-ketaatan dan amal-amal soleh dia di dunia, betul-betul dia merasa puas karena diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada seorang ulama salaf mengatakan, kalau seandainya aku tahu bahwa satu kali sujudku itu diterima oleh Allah, itu sudah cukup. Kenapa? Berarti Allah menganggap dia itu orang yang bertakwa. Kalau dia tahu diterima, kan kita tidak tahu sholat mana yang diterima, puasa mana yang diterima, sedekah mana yang diterima, kan kita tidak tahu. Cuman kalau seandainya kita tahu satu saja sujud diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah cukup. Kenapa? Karena kita digolongkan orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal itu dari hamba-hamba yang bertakwa. Cuman masalahnya kita tidak tahu amalan kita diterima atau tidak. Kita cuma hanya berharap saja dan berdoa setiap sholat kita, puasa kita, sedekah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Itu saja harapan kita kan. Tetapi kan kita tidak tahu apa diterima atau tidaknya. Hanya berdoa saja ya. Ada juga yang mengatakan li sa'yiha radiyah. Radiyah di sini artinya ketika orang masuk ke dalam surga, maka dia merasa ridho, merasa senang gitu ya. Ridho kan senang artinya, plong gitu dadanya, karena melihat kenikmatan yang begitu besar di hadapannya di surga itu, maka dia merasa ridho, merasa senang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hasilnya, apa yang sudah diamalkan di dunia itu ada hasilnya di surga itu. Kenapa kemudian tidak ridho? Karena kenikmatan surga itu yang memang luar biasa. Saya akan sebutkan 7 kenikmatan surga. Kenapa penduduk surga itu sangat senang dan ridho ketika masuk ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, di surga itu tidak ada kesedihan dan tidak ada kekhawatiran. Makanya penduduk surga itu semua senang, redha gitu ya. Karena tidak ada kesedihan dan tidak ada kekhawatiran. 2 perkara ini yang selalu menghantui manusia di dunia kan. Sedih dan khawatir. Maksudnya apa? Sedih akan perkara yang sudah lampau dan khawatir akan perkara yang akan datang. Itu di dunia, manusia seperti itu. Sedih karena usahanya kemudian gulung tikar, sedih karena orang dicintainya meninggal dunia, sedih karena, pokoknya sedih itu biasanya mencakup sesuatu yang telah berlalu. Tetapi khawatir itu biasanya masa depan. Ya, bisa makan enggak, usahanya lancar atau tidak, anak saya sehat atau tidak, akan begitu. Jadi di dunia itu tidak lepas dari 2 perkara. Kalau tidak sedih, khawatir. Tetapi di surga itu dua-duanya dicabut. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 49, udkhulul jannata la khaufun alaihim la khaufun alaikum wa antum
wala antum tahzanun. Masuklah kalian ke dalam sorga dan kalian tidak akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan tidak pula mengalami kesedihan. Tidak sedih dan tidak ada khawatir. Tidak sedih akan perkara lampau, tidak pula khawatir akan masa depan. Itulah sorga. Makanya ketika para penghuni sorga itu masuk ke dalam sorga, apa yang mereka katakan pertama? Mereka mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla yang telah menghilangkan suka duka dari kita. Ini yang pertama. Yang kedua, di sorga itu dihilangkan semua penyakit hati. Ya, semua penyakit hati. Tidak ada satupun penyakit hati bersarang di dada penduduk sorga. Dan itu disyaratkan dalam surah Al-A'raf ayat 43. Allah mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dada-dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Mereka pun mengatakan segala puja dan puji hanya milik Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapatkan petunjuk kalau Allah tidak memberikan kami petunjuk. Kemudian senada juga disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami lenyapkan segala dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Dan ini kenikmatan. Ya. Antum kalau sedang senang di dunia, ya, di dunia saja kita rasakan sekarang. Kalau antum tidak ada persoalan dengan orang, kan tenang hati. Antum tidak ada musuh, ya, tidak ada bermasalah dengan siapapun. Dengan istri tidak ada masalah, dengan anak-anak tidak ada masalah, dengan tetangga tidak ada masalah, dengan tenang, rasanya plong itu. Tapi coba itu ada masalah. Dengan teman ngaji saja itu ada masalah, malas antum ngaji. Nanti ketemu pula sama dia. Padahal masalahnya satu orang tuh. Gimana kalau antum masalah dengan banyak orang, apalagi masalah dengan istri, gak kerasa antum tinggal di rumah. Pokoknya ngekos saja antum. Itu terasa tuh. Kalau hati itu ada masalah, di surga nggak ada masalah-masalah kayak gini. Jadi ditenangkan semuanya hati kita di surga. Jelas kita redha tinggal di surga, ya kawan. Ya kan? Kemudian yang ketiga, penghuni surga itu tidak akan merasa lelah, tidak pun merasa letih. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Fajr 35. Allah mengatakan alladzi ahallana daral muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Yang menempatkan kami dalam tempat-tempat yang kekal, maksudnya di sorga, dari karunia Allah. Di dalamnya kami tidak merasa lelah dan tidak pula merasa letih. Dan Allah juga mengatakan dalam surah Al-Hijr ayat 48-nya, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak merasa lelah di dalamnya dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya. Ini indah sekali. Di dunia itu sering saya katakan 3 perkara yang tidak mungkin lepas dari manusia. Pertama, tidak mungkin istirahat. Dunia bukan tempat istirahat. Yang kedua, tidak selamat dari ucapan manusia. Yang ketiga, tidak mungkin selamat dari kematian. Tidak selamat dari kelelahan, tidak selamat dari ucapan manusia, tidak selamat dari kematian. Itu dunia itu. Mana ada di dunia ini orang istirahat? Tidak ada. Antum harus cari kerja, lelah, capek, gitu.
ngurus anak lelah, capek, ngurus pasangan, istri ngurus suami atau sebaliknya lelah, capek gitu. Capek di dunia ini, apa yang nggak capek? Lagi enak-enak tidur ada masalah, bangun lagi, selesaikan masalah. Selesai masalah ini, datang pula masalah yang lain. Jadi di dunia ini tidak mungkin orang itu istirahat gitu ya. Pasti ada aja masalah. Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah tetangga, masalah masyarakat, macam-macam masalah itu. Diomongin orang, diomelin orang, difitnah orang, macam-macam, ya kan? Tetapi orang masuk surga itu tidak akan ada keletihan dan tidak ada kecapean, karena nggak kerja di surga itu. Nggak ada di surga kerja, kerjanya lain. Dan tidak pernah capek. Nggak perlu antum datang ke Pak Jul minta diurut di surga itu. Pak Julnya pun dah senang, malas juga ngurut orang. Ya kan? Artinya bahwa nggak akan lelah, capek, nggak perlu kita ini minum obat, nggak ada asam urat, nggak ada gula, nggak ada kolesterol, nggak ada. Pokoknya nggak lelah dengan penyakit di surga itu. Murni memang Allah buatkan seenak mungkin orang tinggal di surga itu, luar biasa. Makanya jelas penghuni surga pasti redha kan gitu. Kemudian yang keempat, tidak akan pernah lapar dan tidak pernah haus pula. Padahal lapar dan haus itu membayangi kita setiap hari. Ya, setiap hari kita makan minimal 3 kali. Ya, maksimal ya tak terbatas lah dengan ngemilnya kan gitu ya. Belum minumnya, macam-macam diminum antum kan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 118 dan juga 119, Allah mengatakan, innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, artinya pasti akan berpakaian ya. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalam. Jadi enak gitu ya. Maknanya tidak ada kelaparan, yang memang tidak bekerja. Makanan sudah jahit, sudah siap. Minuman sudah siap. Bahkan berbagai macam makanan ada, berbagai macam minuman ada. Bahkan nanti saya akan jelaskan gitu ya. Bagaimana antum dilayani oleh pembantu. Paling sedikit satu orang itu pembantu di surga itu 1000 pembantu. Paling sedikit 100 khadim. Ya. Paling sedikit 100 pembantu, paling sedikit itu 100 pembantu. Dan paling banyak ya tidak terbatas. Dan pembantu itu Allah katakan ghilman. Kemudian disifatkan mukhalladun. Mukhallad itu artinya kekal. Artinya kalau pembantu di dunia ini kadang sebulan 2 bulan udah berhenti, setahun 2 tahun udah berhenti, ya kan? Kadang sakit berhenti, kadang ada masalah berhenti, kemudian buat masalah lagi. Ya. Jadi di sorga itu kata para ulama minimalnya 100 khadim, minimalnya 100 pembantu kita dikasih pembantu. Sebenarnya di sorga itu tidak berhajat kepada pembantu kan? Ngapain berhajat kepada pembantu? Oh, makanan datang sendiri, minta apa saja sudah tersedia, ngapain ada pembantu? Tetapi yang namanya kesenangan manusia itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tahu kesenangan manusia seperti apa gitu ya. Makanya kan lihat kebiasaan orang-orang yang berduit, orang-orang yang bercukupan, orang-orang kaya. Kenapa mereka pakai pembantu? Alasan mereka biar senang. Semua sudah ada yang atur kan itu ya. Yang masak ada, yang nyuci ada, yang ke pasar ada, yang urus anak ada. Jadi dia happy saja, hangout saja ke sana kemari lah bahasanya kan. Itu ya. Artinya bahwa memang tahu Allah kesenangan manusia, makanya Allah berikan pembantu. Nah, bisa saya bayangkan 100 pembantu dan Allah sifatkan yatufun. Yatufun itu tawaf. Tawaf itu artinya jalan ke sana. Saking semangat ingin bantu kita itu sampai mereka keliling aja. Kalau kita punya pembantu, tidak bisa. Kalau sudah malam dia tidur, nah mungkin itu bangunkan, kan gitu ya. Ya nggak bisa untuk main-main bangunkan. Pembantu pun sudah ada kerjasama dengan kita. Jam sekian kerja, jam sekian istirahat kan itu. Nggak suka-suka bangunkan. Tapi pembantu di surga itu yatufun keliling aja, nunggu kita disuruh kita. Nah itu kan luar biasa. Yatufuna alaihim ghilmanun mukhalladun. Sudah disifati
Yatufun ghilman lagi, masih muda-muda lagi ya. Jadi nggak pernah tua pembantunya. Segitu saja. Jadi ini juga ulangi, tidak akan pernah lapar dan tidak akan pernah haus. Kemudian juga yang selanjutnya itu kenapa kemudian penduduk sorga itu merasa redha, senang di sorga? Karena luar biasa. Kemudian juga tubuh mereka, akhlak tubuh mereka, dan juga semua yang ada pada badan mereka betul-betul dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan dalam sebuah riwayat, Rasul mengatakan, inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannah ala suratil qamari lailatal badri, thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkabi durriyin fis sama' idha'atan la yabuluna wala yataghawwatuna wala yadfuluna wala yamtahituna amsyatuhumul dhahab wa rashhuhumul mis wa majamiruhumul uluwah al-ajuj udud tin wa azwajuhum hurul in ala khalqi rajulin wahid ala surati abihim Adam sittuna dira'an fis sama. Sesungguhnya rombongan pertama yang akan masuk ke dalam surga, rupa mereka seperti bentuk bulan saat purnama, sangat indah. Bukan menyamakan wajah dengan bulan, tidak. Maksudnya di sini keindahannya. Ya, orang masuk surga itu saking indahnya bak bulan purnama. Adapun kemudian orang yang datang setelahnya seperti bintang-bintang yang sangat bercahaya di langit. Perhatikan di sini, mereka tidak akan pernah kencing, mereka tidak ada buang hajat, mereka tidak meludah, mereka tidak membuang ingus. Sisir mereka terbuat dari emas, keringat mereka seharum misik, bakaran wangian gaharu mereka al-uluwah al-ajuz, maksudnya kayu gaharu dari India, ya, tentu beda ya. Ini kan istilah saja, di surga tentu gaharunya beda kan itu ya. Istri-istri mereka adalah bidadari dengan perawakan yang satu, sama bentuknya seperti moyang mereka Adam alaihi salatu wasalam, tingginya 60 hasta yang menjulang ke langit. Di dunia saja kadang-kadang perempuan itu pengen tinggi gitu, di surga tenang, nanti Allah buat tinggi ya. Ibu-ibu yang pendek sekarang nggak usah sedih, surga akan tinggi kayak Nabi Adam. Kadang-kadang kan gitu, tengok YouTube, tengok model, pengen kayak gitu bu ya. Kok saya pendek, model ini tinggi, tenang, nggak apa-apa. Ya, model pun belum tentu masuk surga bu. Artinya bahwa kalau kita masuk surga akan ditinggikan seperti Adam. Postur tubuh mereka akan indah. Yang ingin saya katakan di sini, lihat bagaimana Allah bersihkan. Jadi gambarnya seperti ini, kawan. Kalau orang pertama masuk ke dalam surga, maka yang pertama kali dilakukan apa? Mandi dari air salsabila, minum, mandi dari salsabila. Kemudian setelah itu makan hati ikan paus. Lah ketika dia mandi, itulah dia dihilangkan semua kotoran badannya, dibersihkan semua kotoran hatinya, sehingga ketika masuk ke dalam surga tidak pernah kencing, tidak pernah buang hajat, tidak pernah meludah, tidak ada ingus, bahkan tidak mengeluarkan madi, wadi, mani, semua tidak keluar ya. Pokoknya yang membuat jijik di bumi itu tidak ada di surga, betul-betul dibersihkan gitu badannya, kan luar biasa. Kita saja kadang-kadang ingus kita sendiri jijik gitu, apalagi ingus orang gitu, kotoran sendiri aja jijik kadang-kadang, tapi di surga luar biasa ya. Sampai ada seorang ikhwan bertanya, kalau begitu nggak ada toilet Ustaz di surga? Ya nggak ada, apa yang ada toilet di surga pula gitu. Lalu kenapa mereka itu makan minum, gimana cara buangnya? Cara buangnya dengan cara sendawa dan berkeringat ya. Cara membuang hajatnya itu kalau tidak sendawa maka berkeringat, dan keringatnya bau misik. Makanya di sini mengatakan keringat mereka seperti bau misik gitu. Kita saja kadang-kadang ke WC umum, kalau bau itu tidak jadi ditahan kencing, malas di sini bau, saya itu lain aja, cari pom bensin lain ada. Ini kotor kali di sini. Di surga itu luar biasa. Kenapa penduduk surga itu radiyah?
betul-betul senang dan redha, ya karena seperti ini. Ya. Kemudian selanjutnya penghuni surga itu bukan hanya itu saja, dia robah bentuk fisiknya. Ya, mungkin yang di dunia dianggap tidak tampan, di surga tampan. Di dunia dianggap tidak cantik, di surga semua cantik. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sukul jannah, surga itu ada pasar kan? Kata Nabi SAW, inna fil jannati la suqa. Di surga itu ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'ah. Mereka datang setiap hari Jumat. Di dunia namanya hari Jumat, di surga namanya Yaumul Mazid, hari tambahan nikmat. Kemudian Rasul mengatakan, fatahubbu rihus shimal fatahsu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala. Setiap Jumat mereka ke pasar, kemudian sebelum pulang menemui pasangan-pasangan mereka, maka akan datang angin, ya, bertiup angin utara, lalu menghembus di wajah dan pakaian mereka, dan tiba-tiba seperti disulap gitu ya, wajah mereka makin tampan, makin cantik, pakaian mereka pun makin luar biasa. Karena penduduk surga itu berapa lapis pakaiannya? 70 lapis kain sutra. Antum melihat tuh raja-raja dulu itu kalau pakai pakaian berlapis-lapis. Ya. Jadi penduduk surga itu sekali pakai itu pakaiannya 70 lapis kain sutra. Maka satu lapisan akan lebih baik lagi dibandingkan lapisan satunya. Jadi kalau kita buka lapisan satu lebih indah lagi, dibuka lagi lebih indah lagi, lebih indah lagi, dan begitu seterusnya. Sementara kain sutra di dunia diharamkan bagi laki-laki, tidak boleh, ya, dan akan dihalalkan di surga bagi laki-laki. Kemudian yang terakhir tentunya yang berapa ini? Bernam, ya, selalu diabadikan, tidak pernah tua, bahagianya diabadikan, kenikmatannya diabadikan, dan semuanya serba abadi. Dan itu dijelaskan di dalam sabda Nabi SAW, yunadi munadin, inna lakum antasikhu falatasqamu abada, wa inna lakum antahyu falatamutuna abada, wa inna lakum antashibbu falatahramu abada, wa inna lakum antan'amu falatab'asu abada. Kata Nabi SAW, maka datanglah penyeru, sesungguhnya kalian hidup dan tidak akan pernah mati selamanya. Sesungguhnya kalian sehat, tidak akan sakit selamanya. Sesungguhnya kalian muda, tidak akan pernah tua selamanya. Dan sesungguhnya kalian akan bersenang-senang dan tidak akan bersedih selamanya. Bayangkan itu. 4 perkara ini. Ya. Hidup selamanya, kemudian muda selamanya, sehat selamanya, nikmat selamanya. Apa yang ingin? Yang kita cari lagi coba. Makanya tidak ada kenikmatan di dunia yang Allah berikan kemudian kita mengatakan hasbuka ya Rabb, cukup ya Rabb, kecuali surga. Di dunia ini kalau Allah berikan banyak nikmat, kita tidak akan pernah mengatakan hasbuk, cukup, pasti tambah. Kalau Allah berikan satu lembah emas, pasti minta lembah emas berikutnya. Tetapi di surga itu Allah mengatakan jazaan hisaban. Ya, dalam surah An-Naba itu gimana? Jazaan hisaba kan itu ya? Ya. Maksudnya jazaan hisaba atau jazaan kemudian jazaan kemudian hisaban. Jadi ada 3 nikmat yang Allah berikan. Pertama jaza, yang kedua atau, yang ketiga hisab. Apa maknanya? Pertama atau pertama jaza, bahwa setiap amalan akan dibalas. Bahkan satu amalan itu terkadang berlipat-lipat balasannya kan. Seperti namanya pahala sabar, kan tidak ada batasnya. Pahala sabar itu kan tidak ada batasnya. Ataupun namanya pahala sedekah, berapa pahalanya? 700 kali lipat. Berarti orang yang 1 kali sedekah akan mendapatkan kenikmatan 700 kali lipat, kan begitu di dunia, di surga dengan balasan itu. Kemudian yang kedua atau, maksudnya atau itu segala yang kita inginkan diberikan. Kemudian maksudnya hisab itu artinya mengatakan hasbuk, cukup ya Rabb, saking banyaknya cukup. Mana ada orang katakan cukup di dunia? Nggak ada.
Kalimat cukup itu hanya disebutkan oleh penduduk surga saja. Cukup ya Rabb, sudah cukup ya Rabb. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan saluni masyiatum, mintalah sesuka kalian. Fahada yaumun masjid, ini hari tambah nikmat kepada kalian. Apa yang mereka katakan? Ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tubaiduna anin nar. Ya Rabb, sudah cukup, engkau sudah memutihkan wajah kami, kau masukkan kami ke surga, kau keluarkan kami dari neraka, apa lagi? Ya kan? Jadi tidak ada orang yang mengatakan hasbuk kecuali penduduk surga. Karena memang kenikmatannya, sekali lagi, orang penduduk surga tidak akan mati selamanya, tidak akan sakit selamanya, tidak akan tua selamanya, dan akan mendapatkan kenikmatan selamanya. Wajarlah penduduk surga itu. Ya. Dan yang terakhir tentunya adalah kenapa penduduk surga di sa'iha radiyah, sangat redha, sangat senang itu ya di surga itu. Karena masing-masing manusia Allah berikan satu kerajaan. Ada yang dapat dua kerajaan, tetapi minimalnya satu orang itu, dan itu serendah-rendahnya orang yang masuk surga. Allah berikan kerajaan, kerajaan yang jauh lebih indah dibandingkan kerajaan dunia. Itu serendah-rendahnya penduduk surga. Bahkan malaikat saja kalau tidak berjumpa izin dulu. Malaikat hendak berjumpa dengan orang yang paling rendah itu izin dulu. Kemudian dikasihkan dayang-dayang, pelayan-pelayan, dan begitu seterusnya. Di mana tidak raja dia? Padahal itu serendah-rendahnya penduduk surga. Makanya Allah mengatakan li sa'iha radiyah. Kemudian Allah mengatakan fi jannatin 'aliyah, di surga aliyah yang tinggi. Ya, lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah, mereka akan mendapatkan sorga atau dalam sorga aliyah yang tinggi. Dari sini ada pelajaran tentang harusnya seorang mukmin itu punya himmah aliyah, punya semangat tinggi. Jangan kemudian hanya dibatasi dengan amalan yang rutinitas kita lakukan, tapi kalau bisa kita tingkatkan, karena surga itu bertingkat-tingkat. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumullaha fas'alu al-firdaus al-a'la. Apabila kalian meminta kepada Allah surga, jangan tanggung-tanggung, minta surga firdaus yang paling tinggi. Kenapa? Karena saqfuha arsyur rahman, jadi atapnya itu langsung arsy dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam ayat ini ada himmah aliyah. Kita diajarkan oleh Allah bahwa kita harus punya semangat tinggi untuk meraih surga. Walaupun surga itu bertingkat-tingkat, akan tetapi jangan kemudian kita hanya mengandalkan yang penting masuk surga. Bukan begitu. Ya. Tetapi bukan hanya sekedar yang penting masuk surga, saya harus mendapatkan tingkatan di surga yang tinggi. Itu maksudnya. Ya. Makanya Allah mengatakan fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Disebutkan oleh Abu Salam Al-Aswad, dia mengatakan, aku mendengar Aba Umamah radhiyallahu anhu berkata, sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, hal yatazawaruna ahlal jannah, Rasul, hal yatazawaruna ahlul jannah, Rasul, apakah penduduk surga itu saling berziarah? Kan bertingkat-tingkat. Ya, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ketika memberikan istinbat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqrauha. Baca, tartilkan bacaanmu dan naiklah, pilihlah tingkatanmu di surga, karena akhir tingkatanmu yang engkau akan dapati sesuai dengan ayat yang kau baca di dunia. Dari sini Syekhul Islam mengatakan bahwa tingkatan di surga itu sebanyak ayat dalam Al-Quran 6.000 lebih, kurang lebih. Ada yang mengatakan sebanyak huruf lagi. Sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan sebanyak huruf dalam Al-Quran, ada yang mengatakan sebanyak ayat dalam Al-Quran. Satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, inna fil jannati mi'atu darajah ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi.
Di surga itu ada khusus 100 tingkatan bagi para mujahidin. Antara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya itu jaraknya langit dan bumi. Anda bisa bayangkan, ya, dengan 6.000 lebih tingkatan. Sementara satu tingkatan dengan tingkatan berikutnya antara langit dan bumi, kan? Berarti surga itu betapa tingginya ke atas, kan gitu. Kita tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Lah Nabi ditanya soal apakah penduduk surga saling berziarah. Sekarang namanya surga yang paling rendah. Seseorang mendapatkan surga yang paling rendah, kawannya pula surga yang tinggi sekali. Macam mana cara menziarahinya? Kan tidak mungkin surga yang rendah menziarahi surga yang tinggi, kan? Mustahil. Karena kalau dia bisa naik berarti apa faedahnya? Tafawut fil amal. Ya, perbedaan amal itu ada apa faedahnya? Ya, makanya kemudian ada perbedaan amalan itulah dengan perbedaan tempat duduk di surga. Makanya Rasul ditanya, apakah penduduk surga itu saling berziarah? Wahai Rasul, maka Rasul mengatakan, na'am, ya. Caranya gimana? Innahu yahbitu ahlud darajatil ulya ila ahli darajatis sufla. Yang atas turun ke bawah. Jadi dari tingkatan ke atas turun ke bawah. Cemana naiknya lagi? Ya, apa mereka terjun payung gitu? Tidak, sebagaimana mengatakan Allah sediakan rop-rop. Rop-rop itu sayap, antum bisa naik di situ. Kemudian antum terbang dengan rop-rop itu, dengan sayap itu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah menggunakan rop-rop saat peristiwa Mi'raj, karena Isra kan pakai buruk. Adapun naik ke langitnya itu pakai rop-rop. Disediakan sayap, naik di situ, kita naik terbang ke atas. Ya, itulah penduduk surga, ikhwan, ya kan? Baik, masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Makanya kenapa kemudian penduduk surga yang paling bawah itu seolah-olah dia tuan rumah, raja. Karena pertemuan penduduk surga yang memungkinkan itu di mana? Di surga yang paling rendah lah. Kan nanti satu penduduk surga akan berjumpa tuh dengan Allah. Ya. Di mana pertemuannya coba? Di surga yang tinggi mustahil, surga yang rendah nggak mungkin naik. Ya. Yang memungkinkan pertemuan itu di surga paling rendah, karena yang di atas bisa turun ke bawah, sementara yang di bawah nggak mungkin naik ke atas. Kan gitu ya? Nanti akan ketemu tuh satu penduduk surga di surga yang paling rendah. Disitulah disediakan kursi-kursi pejabat utama, pejabat kedua, pejabat ketiga. Antum paling belakang, ngampar di belakang kan. Yang pertama ulul azmi dulu kan. Nah, para rasul, para nabi, para syuhada, para siddiqin, para solihin. Antum ada di mana itu masuk surga? Kan itu ya. Artinya kan sudah disediakan. Disitulah Allah datang di balik tabirnya. Kemudian Allah mengatakan, aku memiliki janji kepada kalian. Ya, dan saya tidak mungkin menyelisih janjiku, kata Allah. Kemudian Allah mengatakan, ini hari tambahan nikmat, mintalah sesuka kalian kepada. Kata penduduk surga, sudah cukup ya Rabb. Kau sudah mutikan wajah kami, masukkan ke surga, melukan dan neraka, nggak apa lagi, nggak ada lagi. Maka kemudian Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam menyarankan kepada penduduk surga, mintalah agar kita semua penduduk surga bisa melihat wajah Allah. Karena di dunia aku pernah minta, kata Musa, tapi Allah mengatakan lantarani, tidak bisa melihat. Mudah-mudahan di surga bisa. Kabulkan, Allah kabulkan. Allah singkap tabirnya yang berupa api dan riwayat berupa cahaya, maka disitulah penduduk surga mampu melihat Allah. Kata penduduk surga, demi Allah, tidak ada kenikmatan yang lebih besar dibandingkan ru'yatullahi azza wa jalla, melihat Allah subhanahu wa ta'ala fi jannatin aliyah. Di dalam surah Al-Imran ayat 163 Allah mengatakan, hum darajatun inda rabbihim wallahu basirun bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Dalam surah Al-Hadid ayat 10 Allah juga mengatakan, la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'adallahul husna wallahu bima ta'maluna khabir. Tidak sama di antara kamu orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah,
Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Allah menjanjikan kepada masing-masing para sahabat itu balasan yang baik. Kata Imam Ibnu Hazm, maksudnya balasan yang baik adalah surga. Artinya semua sahabat itu masuk surga, gitu maksudnya, ya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini juga menunjukkan bahwa manusia bertingkat-tingkat dan di surga itu ada tingkatan, dan yang paling tinggi adalah maqam mahmud. Ya, maksudnya tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maqam mahmud. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Di sana kamu tidak akan mendengar perkataan yang tidak ada gunanya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan 6 penafsiran tentang makna daripada laghiyah. Engkau tidak akan mendengarkan di surga itu kalam laghiyah. Apa sih laghiyah di sini? Yang pertama, kata Imam Qurtubi, maksudnya kadzibah. Di surga itu engkau tidak akan mendengar orang yang berdusta. Di dunia hari-hari kita mendengar orang berdusta. Kita pula berdusta. Bukan hanya mendengar orang berdusta, kita aja berdusta kadang-kadang. Di surga tidak, kita tidak berdusta, dan antum tidak akan mendapatkan orang di surga itu berdusta. Mau dusta bercanda atau dusta benaran, ya, mau dusta terpaksa atau dusta tidak terpaksa, nggak akan antum dapati orang yang berdusta di surga. Dan ini perkataan Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, maksudnya laghiyah di sini artinya la batila wala ithma. Antum tidak akan mendengar perkataan yang batil atau yang mengandung dosa. Di dunia hari-hari kita mendengar orang mencaci, memaki, mencela, melaknat, menghina, menggibah, merendahkan, kan itu di dunia itu. Di surga antum akan dapat itu. Tidak ada kata-kata yang batil, tidak ada kata-kata yang berdosa di dalamnya. Dan ini perkataan Imam Qatadah. Yang ketiga, annahu syatm. Di surga tidak ada orang caci maki, itu tidak ada. Di dunia hari-hari kita mendengar, ya, membinatang-binatangkan orang, merendah-rendahkan orang. Di surga nggak ada cacian makian itu. Dan ini perkataan Mujahid. Kemudian yang keempat, maksudnya laghiyah di sini al-ma'siyah. Perkataan yang mengandung kemaksiatan kepada Allah. Dan ini perkataan Hasan Al-Basri. Yang kelima, maksudnya la yasma'u fiha di sini laghiyah artinya la yasma'u fiha halifun yahlifu bikadzibin. Antum tidak akan mendengar di surga itu orang yang bersumpah-sumpah untuk sebuah kedustaan. Di dunia kan kadang-kadang kita bisa melihat saksi di pengadilan dibayar suruh sumpah palsu, gitu kan? Di pasar para pedagang untuk melariskan dagangannya sumpah palsu. Kemudian orang yang melakukan jinayah kemudian ditangkap nggak ngaku, sumpah palsu. Nah, gitu ya. Di dunia ini banyak yang mengatakan sumpah-sumpah palsu. Maka di surga tidak ada orang yang sumpah palsu. Ini yang kelima. Yang keenam, dan ini perkataan Imam Al-Kalbi. Kemudian yang nomor 6, la yasma'u fiha laghiyah, maksudnya la yasma'u fi kalamihim kalimah lagwan. Maksudnya illa bil hikmati wa hamdan lillahi wa syukran lillahi. Engkau tidak akan mendapatkan di surga itu kalimat laghiyah, maksudnya kau akan mendengar kalimat-kalimat hikmah saja, kalimat-kalimat pujian saja, kalimat-kalimat syukur saja, ya. Jadi surga itu hanya kalimatnya kalimat-kalimat pujian, kalimat salam, ya. Bahkan semua, kata ulama itu, semua makhluk yang ada di surga itu semua mengucapkan salam. Nih kalau kita mau ngambil ini kan, minum nih, ya, sebelum kita minum nanti gelas ini salam dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau makan piringnya salam dulu, sendoknya salam dulu, semua salam, ya. Makanya surga itu disebut Darussalam, ya. Lewat di pohon ini dia salam, lewat di batu ini pohon salam, lewat di sungai semua salam sama antum, kan enak, ya. Makanya kalau satu perumahan, anggaplah perumahan di sini mau mempraktekkan budaya penduduk surga mengucapkan salam damai satu perumahan, coba saja satu perumahan ini setiap ketemu dengan tetangganya assalamualaikum, walaupun hanya mungkin kehalang jidar, kehalang tembok, ketemu lagi assalamualaikum. Enaknya di perumahan ini. Mungkin bisa viral, ikhwan, mungkin perumahan salam nantinya itu. Gitu ya, itu. Ini di surga semua mengucapkan salam, subhanallah, kan itu. Jadi Allah mengatakan la yasma'u fiha laghiyah.
Itulah 6 penafsiran yang disebutkan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Allah mengatakan la yasma'u fiha laghiyah fiha ainun jariyah. Di sana ada mata air yang mengalir. Di dalam surah Al-Hijr ayat 45 Allah mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam sorga dan di dekat mata-mata air yang mengalir. Kemudian dalam surah Al-Mursalat juga Allah mengatakan innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di naungan yang teduh dan di sekitarnya mata-mata air. Kemudian di surah Ar-Rahman ayat 50 juga Allah katakan fiha ainani tajriyan. Di dalam kedua sorga itu ada 2 mata air yang mengalir. Ya, kemudian dalam surah Ar-Rahman ke-66-nya Allah mengatakan fiha ainani nadakhatah. Di dalam sorga itu ada 2 buah air yang memancar. Kalau tadi mengalir, ini memancar. Memancar berarti dari bawah ke atas, kayak air mancur. Ya, kalau tadi mengalir, ya kan? Artinya bahwa lengkap di sorga itu. Ada yang mata air mencurah dari atas ke bawah, bahasa Sundanya curug, gitu ya. Ada yang kemudian memuncar dari bawah ke atas, pancuran, ada yang mengalir. Antum lihat coba kalau ke Jawa Barat itu. Curug itu jadi tempat rekreasi. Banyak itu dari mana-mana datang. Kadang-kadang berkilo-kilo untuk sampai itu. Hanya ingin melihat pemandangan itu saja. Sejam 2 jam di situ mandi sebentar, foto-foto selfie pulang. Hanya itu saja. Ngabisin duit banyak itu dari mana-mana ke situ. Hanya pengen tahu di surga hari-hari di situ kita. Perlu kita ini kan. Ada yang modelnya curug, ada yang memancar, mengalir. Subhanallah. Allah sediakan. Di dunia ini kita harus menabung dulu kita ke tempat rekreasi yang seperti itu. Di surga nggak usah nabung lagi. Memang Allah sediakan untuk antum dan keluarga. Dan mata air itu berbagai macam. Allah mengatakan ada namanya mata air kafur. Mata air kafur. Allah mengatakan dalam surah Al-Insan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizazuha kafura ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjiran. Dalam surah Al-Insan ayat 5 sampai 6, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan mereka minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Apa air kafur itu? Yaitu mata air di dalam sorga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Maksud kafur di sini artinya khamr. Ya. Bayangkan mata air khamr memancar. Ya. Antum kalau mau mabuk di dunia, cari minuman yang paling lezat, mahal harganya. Belum lagi habis mabuk antum caci maki orang. Paling rendah itu kan. Paling rendah itu orang mabuk itu caci maki orang. Nabok orang, kelahi sama orang, ujung-ujungnya tidur di got kan itu. Sadar. Nyusahin orang mabuk. Tetapi Allah mengatakan khamr di surga itu ladzati lisyaribin. Lezat bagi para peminumnya. Ya, wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin. Dan ada sungai-sungai dari khamr itu lezat. Bukan hanya sungai, ada pancurannya lagi. Ainun kafur namanya. Ainun kafur. Ya, ainun kafur itu artinya khamr yang dicampur dengan kafur. Luar biasa. Taib. Nah, kalau kafur di dunia itu kan maksudnya dibuat apa itu? Dari pohon ya, berwarna putih yang kemudian menimbulkan aroma wangi, itu apa namanya itu? Gaharu atau apa ya? Ini semacam itulah ya. Kemudian yang kedua ada namanya mata air tasnim, ainu tasnim. Jadi ada kafur, ada tasnim. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Mutaffifin 25 sampai 28. Allah mengatakan yusqauna min rahiqim makhtum khitamuhu miskun wa fi halika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuha min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Mereka diberi minum dari khamar yang murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih tertutup, disegel ya, betul-betul memang disegel gitu ya, tutupnya itu ya, penutupnya dari kasturi. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba dan campurannya dari tasnim.
Apa tasnim? Mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada namanya ainu, mata air tasnim. Khamar terlezat di penduduk sorga itu disebut tasnim, ya kan? Baik, kemudian ada namanya mata air salsabila. Ya, ada kafur, ada tasnim, ada salsabila, dan itu disebutkan dalam surah Al-Insan 17 sampai 18. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe, wedang jahe. Kalau di dunia wedang jahe ya, yang didatangkan dari sebuah mata air sungai yang dinamakan salsabila. Nah, itu. Jadi air jahe itu, wedang jahe itu diambil dari mata air yang disebut dengan salsabila. Luar biasa ya. Jadi salsabila ma'ruf ya, minuman yang paling lezat juga di penduduk surga. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa di surga itu berbagai macam mata air dan semua bisa diminum. Ya. Kita saja ikhwan, terkadang kan kalau kita melihat di kenyataan di alam kita, kadang-kadang ada satu pulau di tengah lautan. Kayak di sini mana ya, Pulau Putri gitu ya. Kan itu kan di tengah laut itu ya. Kadang-kadang kalau kita gali sumur enggak asin pula tuh. Padahal dia dikelilingi lautan. Ya. Ada juga gunung itu terkadang ada dua mata air, yang satu panas, yang satu dingin. Ya. Yang satu panas, yang satu dingin. Atau ketika kita masuk ke dalam gua, terkadang dalam gua itu kan ada mata air juga di situ kan. Ya. Itu di dunia bisa terjadi gitu. Apalagi di surga yang seperti itu. Ya. Belum lagi cerita sungai-sungainya, ya sudah jangan cerita lah ya. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Dalam surah Muhammad ayat 15, di dalam surga itu ada sungai-sungai dari air yang tidak pernah berubah rasa dan baunya. Betul-betul dari sumbernya. Ya, kayak kita kalau ke sumber air itu rasanya main minum saja kayaknya enak kali gitu ya. Tidak pernah berubah. Ya, saya dulu masih kecil-kecil di Jawa Barat tuh, masya Allah, di belakang rumah itu ada sungai. Di desa saya itu ada 3 sungai. Ya, ada 3 sungai itu. Semua jernih, semua bisa mandi, bisa nyuci, bisa semua. Sekarang sudah ya sudah tua, sudah muda lah ya. Pulang, subhanallah, jadi limbah tahu semua. Sungainya penuh dengan limbah tahu. Semua buat pabrik tahu. Nggak ada, jangankan lagi orang tua, anak-anak yang senang nengok air pun tak mau nyemplung di situ. Gatel. Ya, subhanallah. Dulu kayaknya enak itu main, sekarang jadi limbah tahu, 3-3 limbah tahu. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagaimana Allah berikan sungai-sungai yang airnya jernih sekali, tidak rasanya tidak berubah, baunya tidak berubah. Termasuk juga sungai dari susu yang tidak berubah. Susu di surga nggak perlu kalengan kayak kita beli di minimarket gitu ya. Memang sungai tinggal nyiduk saja. Belum lagi sungai dari khamar, belum lagi sungai dari asal, dari madu. Nggak perlu kita ngambil tawon gunung, tawon liar gitu ya. Nggak perlu, sudah ada sungainya. Karena Allah mengatakan fiha sururun marfu'ah. Di dalamnya ada dipan-dipan yang ditinggikan. Ya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Apa makna surur di sini? Sebagian para ulama mengatakan makna surur itu, maksud dipan-dipan di sini bukan dipan hakikat, tidak. Maksud makna surur di sini artinya hurul ain. Ya. Jadi makna surur di sini, di sana di sorga itu ada surur, maksudnya ada bidadari marfu'ah yang ditinggikan. Dan ulama pernah mengatakan bahwa minimalnya wanita sorga, saya ulangi, wanita sorga itu ada 3 macam. Wanita di sorga itu ada 3 macam.
Pertama, wanita ahli dunia yang masuk ke dalam surga. Wanita ahli dunia yang masuk ke dalam surga, dan ini ratunya. Kemudian yang kedua, hurul ain, yang banyak dikisahkan dan diceritakan dalam Quran dan hadis tadi. Kemudian yang ketiga, al-wasifah, para dayang-dayang, pembantu-pembantu para bidadari. Semua hal, baik wanita ahli dunia yang masuk dalam surga yang menjadi pasangan antum, baik bidadari ataupun wasifah. Wasifah itu artinya para pembantu. Satu orang wanita penduduk surga memiliki 70 bidadari. Satu orang ratu akan memiliki 70 bidadari yang akan membantunya. Setiap satu bidadari memiliki 70 dayang. Semua halal bagi antum. Berapa jumlahnya? Ya. Antum punya istri di surga antum. Nanti Allah kasih setiap satu istri untuk membantunya 70 bidadari. Setiap satu bidadari 70 wasifah pembantu. Kalikan saja. Itu kalau antum istrinya satu. Kalau antum istrinya 4, kalikan lagi. Subhanallah, coba itu. Luar biasa. Ya. Luar biasa itu. Itu halal semuanya. Halal bagi kita semua. Seluruh marfu'ah. Dan marfu'ah di sini ya ma'ruf. Ya, marfu' minan nifas, marfu' minal haid. Tidak ada nifas, tidak ada haid, tidak meludah, tidak buang hajat, tidak ini, bahkan marfu'ah min sayyid, tidak janda, perawan terus. Semua marfu'. Betul-betul ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga surur, ini maksudnya ya dipan-dipan. Ya. Dan dipan-dipan itu sangat tinggi sekali. Sebutkan oleh ahli tafsir. Jadi kalau antum naik dipan itu, kalau kita punya dipan tinggi, dan kadang kalau di pondok itu kan ada yang tidur di atas gitu ya, kita harus naik tangga. Ya. Kata ahli tafsir mengatakan, dipan-dipan penuh surga itu dia yang akan merendah kepada kita, kemudian kita naik, baru dia naik. Setinggi mana dipan itu? Setinggi antara langit dan bumi. Supaya dari dipan itu kita bisa memandang pemandangan semua yang ada di bawah. Ya, tidurnya aja kayak gitu. Terus surga. Tidurnya aja kayak gitu. Kadang-kadang kita ini kan sekali-kali pengen lah tidur di luar gitu ya, kalau pas bulan purnama gitu kan. Nah, kalau ada ngampar nengok sama istri sama anak kayak senang begitu. Surga enggak perlu itu hari-harian tuh kayak gitu. Ya, naik ke dipan, terbang dipannya, nanti antum tengok pemandangan semua yang di bawah surga itu. Nah, seperti itulah indahnya surga. Ya. Kemudian Allah mengatakan wa aqwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Siapa yang mengantar gelas-gelas? Para pembantu yang saya tadi ceritakan. Dan pembantu itu ada yang mengatakan ghilman mukhallad, anak-anak kecil. Ya. Ada yang mengatakan ghilman ini, apakah ghilman ini anak-anak kecil ini memang Allah ciptakan di sorga memang khusus untuk membantu kita, ataukah anak-anak kecil itu anak-anak dunia yang mati sebelum balik? Ini menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan mereka adalah anak-anak kecil yang belum balik kemudian meninggal, baik anaknya orang mukmin atau orang kafir. Karena orang kafir kalau punya anak belum balik, belum punya dosa, dia meninggal. Apa dosa dia kalau diazabkan? Ya, artinya tetap surga mereka, anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum balik. Tapi mereka akan dijadikan ghilman, para pembantu. Ya, yatufuna alaihim ghilmanun mukhalladun. Ada juga mentafsirkan seperti itu. Juga anak-anak kaum muslimin, ada juga yang mengatakan memang Allah sediakan anak-anak kecil yang lucu-lucu membantu kita. Coba antum punya anak usia 4-5 tahun gitu kan, tiba-tiba ke dapur, kemudian bawa kopi dari ibunya, nibi, udah senangnya gitu kan. Itu baru ada satu aja kan, langsung diciumnya anak tuh, ya, dipeluknya, kayaknya bijak kali anak ini, baru 4 tahun udah kayak gitu, udah senang hati kita. Cuman masalahnya anak kecil di dunia ini ada waktunya orang tua itu mulai jengkel kan itu, ketika usianya makin naik kan itu ya. Mungkin 6-5 tahun oke lah, masih suka kan. Nanti dah 7 tahun masuk SD jengkel itu. Ya, 15 tahun mau nyeki aja kayaknya. Kan gitu kan. Tapi di surga kan mukhallad. Usianya ya mukhallad, memang di seperti itu enggak mungkin nambah-nambah gitu ya.
Dan itu adalah kesenangan yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwa kesenangan yang tanpa batas dan tidak akan berhenti. Kemudian wa namariku masfufa. Apa tugasnya wa aqwabu maudhu'a? Kalimat gelas-gelas yang tersedia, maksudnya gelas-gelas itu tidak seperti gelas, piring, sendok yang kita kenal di dunia. Kalau antum habis makan, antum nyuci, kadang istri ke dapur, kadang-kadang masak dengan nyucinya lebih banyak, lebih lama, nyucinya lama kayak di dapur itu. Kayaknya susah kali di dunia ini. Ya, mau masak ya ditunggu, mau nyuci dulu. Di sorga itu sudah jahis tersedia, gitu maksudnya. Kalaupun umpamanya gelas, piring itu habis kita pakai, dia kembali ke tempatnya sendiri. Sudah bersih sendiri. Ya. Nanti terisi makanan yang jauh lebih lezat daripada makanan sebelumnya. Nah, itu maksudnya wa aqwabu maudhu'ah itu. Maudhu'ah artinya terletakkan gitu ya. Jadi balik lagi ke tempatnya. Gak perlu dicuci, gak perlu apa, sudah bersih gitu. Ya, ada juga yang dibawa oleh anak-anak kecil kemudian ditawarkan kepada kita. Wa namariku masfufa wa zarabiyu mabsutha. Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun dan permadani. Zarab itu maksudnya sajadah yang khusus. Ya, sajadah khusus bagi para raja. Zarab itu maksudnya permadani khusus bagi para raja. Orang dulu kan biasa begitu, ada sajadah. Sajadah khusus raja yang tidak boleh orang itu duduk di situ saking empuknya. Nah, di surga itu bukan untuk, karena kita rajanya, pasti kita akan dapat permadani-permadani yang terhampar.